menurutnya dia hanya berpindah dari oligarki jinak ke oligarki yang non jinak, yang tidak jinak. Pada level ini mungkin tidak banyak masyarakat yang mengkonsumsi informasi pengetahuan seperti ini, tapi penting untuk disampaikan ke publik bahwa ke depan kita harus tidak lagi terjebak untuk menentukan siapa yang benar-benar sosok merepresentasi kehendak atau aspirasi rakyat. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Siap. Tempatnya anak muda bercerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Hari ini, akhir-akhir ini, Bella. Ya. Jadi semakin panas konstelasi politik nasional. Oke. Kalau kemarin-kemarin kan di Walang Bacarita itu teman-teman muda di Jakarta. Kali ini memang geser ke pinggiran. Geser ke pinggiran Jakarta. Betul. Jadi aspirasi masyarakat di pinggiran Jakarta atau daerah penyangga itu juga penting. Wilayah penyangga ya? Penyangga Jakarta. Bekasi salah satunya. Karena beliau ini tinggal di Bagasasi atau wilayah Kabupaten Bekasi, kita butuh pikiran. Karena pikiran-pikiran anak muda di beberapa tempat untuk bisa memberikan edukasi, masukan kepada para pengambil kebijakan. Dan bicara soal isu nasional itu wajib hukumnya, apalagi masih muda ya. Baru 20 tahun lebih sekarang ya, 30 lah ya. 20 plus 10. 20 plus lebih. 10 lebih. Ya. Kira-kira itulah. Segitulah ya. Baik. Pilpres semakin panas, tapi sampai hari ini masih banyak orang galau. Siapa sih harus calon wakil presidennya, Bang Anies? Ya. Mas Ganjar, Pak Prabowo, ini orang masih galau. Betul. Maka tema kali ini adalah emergensi wakil presiden, calon wakil presiden. Betul. Bella melihat bahwa tema emergensi atau memang pentingnya wapres ini penting gak sih untuk sekarang-sekarang ini, karena seolah-olah hari ini saling menunggu. Jadi Bang Anies, atau kalau di HMI bilang kanda Anies, betul, menunggu siapa calonnya Mas Ganjar, atau level partainya Nasdem menunggu PKS dan Partai Demokrat menunggu ini PDIP ini dan koalisinya kapan sih mengumumkan wapresnya Ganjar kan. Lalu maupun sebaliknya, dan Pak Prabowo kalau ditanyain kan jawabannya ya nanti aja, nggak usah nanya soal wapres, begitu loh. Alon-alon aja gitu kan kalau beliau jawab. Nah, bagaimana? Alon-alon asal kelakon. Asal kelakon. Jauh. Nah, karena Pak Prabowo juga belajar, kalau kita lihat dia belajar dari 2019. Ya. Bahwa terlalu dini mengumumkan wapres. Ya. Gitu. Lalu mungkin dia belajar, saya nanti last minute aja deh, kayak kemarin PDIP umumkan awalnya last minute di Pak Mahfud, tiba-tiba terganti oleh Pak Kiai begitu. Betul. Emergensi wapres dan penting gak sih harus sekarang diumumkan, atau Bella lihatnya bagaimana tuh? Takutnya beli kucing dalam karung. Oke. Gitu. Sambil ngerokok. Karena ini Walang. Baik, teman-teman. Makasih buat Bung Rey dengan Walang Bacarita, mengajak katong bercerita, berbagi informasi, pengetahuan, gagasan. Menghangat ya perdebatan, percakapan tentang Pilpres, penentuan baca pres sudah setidaknya sejak beberapa pekan lalu sudah selesai, dan meskipun belum resmi
Tetapkan. di KPU melalui keputusan pihak penyelenggara tentunya menunggu penentuan siapa bacawa pres ya. Ya. Emergensi sesuai dengan judul emergensi bacawa pres penting nggak? Kalau menurut saya sebenarnya penting nggak penting ya, karena saya berangkat dari beberapa hal. Pertama begini, Bung, bahwa demokrasi yang kita jalani, yang kita lalui, kita gerakan saat ini adalah satu bentuk formatnya secara prosedural ya, secara prosedural sedang berlangsung. Apa istilahnya? Ada istilah seperti masa transisi demokrasi. Demokrasi kita nih sementara mencari formatnya menuju demokrasi yang substantif seperti yang didiskursuskan di ruang-ruang kampus, akademik maupun ruang-ruang diskusi yang lain. Bung Rey, ketika melihat pencapaian indeks demokrasi Indonesia saat ini, Indonesia ini kan dinilai oleh beberapa lembaga yang berwenang mengukur pencapaian indeks demokrasi negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Negara Indonesia ini sedang tidak baik-baiknya Demokrasi. pencapaian demokrasi. Oke. Nah, salah satu poin rendah ya, poin yang menurun ya untuk pencapaian demokrasi Indonesia itu ada di salah satunya itu ada di kebebasan sipil. Kebebasan sipil, tentang pluralisme dan lain-lain. Lembaga-lembaga berwenang seperti the economic intelligence atau saya agak ini, tapi yang pasti satu indikator yang memunculkan demokrasi Indonesia itu membaik saat ini adalah tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Jadi kita berharap besar pada proses atau penyelenggaraan pemilu besok. Nah, karena beberapa lembaga kredibel itu menyatakan bahwa Indonesia dengan pencapaian demokrasinya saat ini hanya unggul pada satu indikator ini, pemilihan umum. Berarti pemilihan umum Indonesia ini masih dianggap baik dalam hasil survei mereka tadi ya. Dalam hasil survei mereka untuk demokrasi Indonesia. Itu artinya kita percakapan kita sore ini saya pikir relevan ya, kita bisa masuk ke dalam wilayah pemilu ini sebagai pintu untuk kita berdiskusi, membangun diskursus tentang demokrasi. Apa sebaiknya pemilu ini atau model elektoral di Indonesia ini kita wacanakan sebagai bukan hanya sebagai wacana publik, tapi satu hajatan bersama, hajatan nasional, dan itu tidak hanya diproduksi secara diskursus ya, tidak hanya diproduksi oleh kelompok elit, tapi orang pinggiran juga punya kewajiban dan sekaligus mendiskursuskan itu, memberi bobot tentang siapa kira-kira figur yang layak atau figur yang tepat yang akan memegang mandat rakyat sebagai mandataris rakyat di puncak kepemimpinan negara ini sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya sama Bung Rey ini sama-sama anak muda dan mungkin Bung Rey juga punya segudang pengalaman tentang wacana kepemiluan, gerakan politik dan lain-lain. Tapi bagi saya
pertama penting bacawa pres ini disampaikan jauh-jauh hari, karena alasan yang paling momentual adalah bagi saya menghindari semacam konflik interest antara kubu. Ya. Ya, kita tahu persis bahwa berkaca dari pengalaman kemarin, kubu A dan kubu B, sebutlah itu, kita mengalami bersama, dan ada penyebutan seperti kubu cebong dan kubu kampret. Itu potensial, ya, maksud saya potensial diinikan kembali, disemarakan kembali sebagai satu bentuk satu bentuk selebrasi pemilu elektoral yang tidak sehat. Selebrasi politik pemilu yang tidak sehat. Yang kedua adalah seperti yang Bung Rey sebutkan tadi, salah satunya itu tidak membeli kucing dalam karung, ya. Iya. Karena belajar dari pengalaman pengalaman Pilpres kemarin 2019 itu ujuk-ujuk, ya, saya harus sebut ujuk-ujuk dalam tanda petik, bahwa baca wapres itu tiba-tiba dipilih. Kita tidak bisa menilai, masyarakat publik tidak bisa menilai seberapa seberapa kapabilitas, kualitasnya seperti apa, pikiran-pikiran, gagasan besar tentang Indonesia ke depan bagaimana, track recordnya seperti apa, ya, betul. Baik di kubu A maupun kubu B kemarin. Nah, makanya saya cenderung setuju, ya, bahwa misalnya, ya, teman-teman penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU ini memiliki peran penting, ya, peran sentral untuk memediasi bakal calon ini, memberi gagasan atau visi tentang mereka layak atau tidak dipilih atau ditetapkan sebagai capres dan bacawa pres. Ya, dan itu sebenarnya kalau ada, itu kan belajar dari pengalaman kan ada, tapi kadang-kadang kita belajar dari pemilu sebelumnya kan itu agak dadakan sebenarnya. Betul. Harusnya dari sekarang. Betul. Itu sudah kalau dulu kan ada, cuman kan ya bahasanya mau dibilang last minute ya last minute. Harusnya 1 tahun sebelum itu sudah ada agenda-agenda seperti itu. Betul. Lalu takutnya begini, pemilu ini pemilihan rakyat, pesta rakyat, 5 tahun sekali. Dan hari ini sudah digaungkan bahwa pesta itu harus riang gembira. Ya. Artinya melibatkan rakyat elit dan lain sebagainya, dan harus gembira. Nggak ada lagi seperti pengalaman 2017 di DKI dan 2019 di Pilpres. Harapannya sih begitu. Tapi kalau baca wapresnya nggak ada, dan apakah itu nanti dibilang bahwa ini mah kepentingan elit, pilihan capres dan cawapres ini pilihan elit, para elit atau cuma partai, bukan masyarakat. Bisa nggak dibilang begitu kalau sampai hari ini belum diumumkan? Tapi sebelum jawab, ngopi dulu. Siap. Karena di Walang wajib ngopi tuh. Area wajib kopi. Makasih, Bung. Gitu. Nah, saya teruskan. Tadi itu penting, ya. Ya. Sekarang ini nggak penting juga maksudnya. Ya. Sebenarnya bukan nggak penting amat. Tapi ada alasan kenapa saya sebut nggak penting, karena menurut hemat saya itu kriteria dan masalah prasyarat atau ketentuan memilih seorang bacapres, menentukan seorang bacawapres itu mestinya tidak hanya terjalin atau
terkonsolidir melalui komunikasi di lintas atas saja. Maksud saya dia harus ditampilkan. Misalnya teman-teman di lembaga survei dengan kapasitas mereka sebagai para surveyor, melalui hasil survei yang mereka lakukan memunculkan beberapa nama pilihan ya. Tapi sebenarnya itu satu hal yang memungkinkan, maksudnya ada hal yang memungkinkan juga bahwa pada akhirnya bisa jadi nama-nama itu juga tidak mewakili keputusan di internal partai misalnya. Nah, karena ini kekhawatiran ya, pembacaan serius misalnya dari teman-teman lembaga-lembaga kemasyarakat CSO, lembaga LSM yang konsen di kajian tertentu dalam hal demokrasi. Ada wacana seperti jangan sampai figur atau person atau orang yang dipilih atau ditentukan itu adalah representasi dari kelompok tertentu, dalam tanda kutip raksasa modal atau kelompok oligark ya. Maksud saya ini jadi sebuah paradoks. Figur yang disediakan yang di branding menjadi figur yang mewakili aspirasi atau pilihan rakyat, pilihan masyarakat banyak, tiba-tiba mengalami istilahnya tuh tiba-tiba menjadi satu hal yang berbeda. Dia justru lebih bukan mewakili harapan atau aspirasi rakyat. Maksud, ada hal yang kadang tidak bisa diprediksikan bahwa yang disajikan kemudian itu adalah sosok yang justru tidak diharapkan gitu. Nah, tapi dalam level tertentu ini maksudnya dalam perspektif elit misalnya, mungkin hal ini adalah satu hal yang biasa, satu hal yang dinamis dalam ini politik ya, dalam praktis politik. Hanya saja kita mengkhawatirkan sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, rakyat bawah, masyarakat bawah, kita mengkhawatirkan justru tidak ada yang berubah, justru tidak ada yang akan mengubah apa-apa dengan hadirnya sosok baca wapres yang disodorkan gitu. Bung, itu kekhawatiran. Makanya di satu sisi saya anggap bahwa tidak penting juga, tidak begitu penting menyodorkan nama baca wapres itu secara gamblang seperti calon presiden, capres hari ini ya. Ya, kita lagi-lagi belajar ya dari agenda atau pilpres yang sudah ya. Gitu. Begini ya, kita yang ditakutkan ini kan begini, jangan dianggap enteng soal keterlibatan masyarakat. Jangan masyarakat ini diklaim aja begitu loh. Betul.
Karena mohon maaf, kemarin kalau kita baca secara politis, Pak Kiai Ma'ruf Amin itu diambil karena sebelumnya untuk bagaimana meredahkan isu agama sebenarnya Betul. yang terjadi di DKI dan lain sebagainya. Makanya ya oke, itu pilihan politik, itu pilihan para elit, begitu. Tapi cobalah bagaimana di era demokrasi yang diharapkan ini, wakil presiden dan itu harus dari awal harus disodorkan dong ke masyarakat, agar masyarakat lihat, oh iya, ini wakilnya Pak Anies, ini wakilnya Pak Ganjar, ini wakilnya Pak Prabowo. Kami harus memilih ini karena kekurangan Pak Ganjar ditutupi oleh wakil, kekurangan Anies ditutupi oleh wakil, kekurangan Pak Prabowo. Jadi pilihan masyarakat clear gitu loh. Nah, makanya penting dia jadi emergensi itu karena biar masyarakat juga harus mengetahui dari awal agar pilihan mereka ini juga nggak salah begitu. Jangan sampai karena ini dipaksakan nantinya, takutnya ya pemilihan kita jadinya ini ada apa namanya, ada bahasa keren ya, ada dipaksakan dan ada manipulasi di sana. Iya. Takutnya sih itu. Betul. Ya. Saya justru menangkapnya soal belajar lagi-lagi berkaca dari proses kemarin adalah satu yang tidak bisa dihindari adalah berkecamuknya kembali perang isu tentang politik identitas, politik identitas. Nah, benar bahwa figur yang ditentukan itu adalah memang figur bacawa pres ya, yang ditentukan itu adalah memang benar-benar figur yang merepresentasi banyak kalangan, kelompok tertentu, maksudnya bisa diterima oleh semua kalangan. Hal yang tidak bisa dihindari adalah simbol atau warna yang ditampilkan dalam proses pilpres nanti. Nah, makanya gini, Bung Rey, harus dipilih, disaring betul-betul bahwa sosok seorang bacawa pres ini, saya tidak mengambil standarnya itu adalah Kiai Ma'ruf Amin ya, tapi kira-kira kita tahu bahwa mayoritas, kalau kita bicara tentang jumlah statistik, mayoritas pemilih di Indonesia, penduduk di Indonesia ini adalah Muslim ya, dan otomatis hal itu dimungkinkan capres dan bacawa pres ini pasti dari kalangan Muslim, itu pertama, dengan tidak menyinggung perasaan saudara-saudara yang di luar Islam, logika berpolitiknya teman-teman yang non-Muslim, teman-teman saudara kita yang Kristen, yang Buddha dan lain-lain. Nah, yang pasti identitas itu harus diwakili. Nah, identitas keyakinan misalnya. Kemudian ada satu hal juga yang tidak bisa dihindari adalah menyangkut Jawa dan bukan Jawa, Jawa dan non Jawa. Nah, sejauh ini kan kita tahu bahwa presiden kita dalam sejarah elektoral ya, sejarah pemilu kita nih, presiden kita yang terpilih pasti saudara-saudara yang dari Jawa. Sebagian yang dominan itu teman-teman atau saudara kita dari Jawa. Nah, apa mungkin penentuan bacawa pres ini baik di kubu Prabowo, di kubu Mas Ganjar atau Bang Anies itu mempertimbangkan sosok atau figur dari kalangan non Jawa. Nah,
Itu juga satu hal yang penting untuk dilihat. Hal lain yang mungkin harus dipertimbangkan adalah eh, persoalan, kalau tadi kan ini ya Jawa non Jawa ya, eh, antara misalnya militer sipil. Nah, militer sipil terus apa namanya, kalangan dari kalangan politikus dan teknokrat, misalnya teknokrat atau konglomerat. Ini hal-hal umum yang biasanya menjadi semacam kriteria atau indikator menentukan seorang figur, entah itu capres atau baca wapres. Nah, bagi saya tentu baik partai maupun terutama partai ya, tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang apa istilahnya itu, yang dalam, yang kredibel untuk menentukan siapa kira-kira baca wapres, entah itu yang disajikan oleh lembaga-lembaga survei belakangan ini, nama-nama yang disebutkan, atau bisa jadi di luar dari nama-nama lembaga survei. Kita tidak tahu ya, politik ini pada sisi tertentu misteri. Ya, siap. Menjadi sebuah misteri, menjadi sebuah tebak-tebakan, teka-teki di masyarakat ya. Tapi poin pentingnya adalah jangan sampai rakyat dipaksakan untuk memilih cawapresnya, bahwa capres sudah ini harus, cawapresnya ini harus memilih begitu. Setuju. Takutnya itu. Setuju. Oke, terakhir pesan buat ya masyarakat lah kira-kira ketika, atau partai lah, biar ya jangan lama-lama juga, atau calon presidennya, pesan buat calon presiden ya, untuk ya jangan lama-lama juga gitu loh, munculkan itu cawapres gitu. Iya. Agar masyarakat juga nggak galau, jangan last minute lalu dipaksakan harus memilih. Kan cawapres ini penentu juga buat kinerja ke depan 5 tahun kan. Betul. Gitu. Kalau diobrolin lebih serius ya, Bung Rey, ketika saya meminjam bahasanya atau kalimatnya seorang pemikir politik ya, kalau nggak salah itu dia dari Australia, namanya Jeffrey Winters ya. Dia mengkhawatirkan tentang bukan mengkhawatirkan, dia menyodorkan sebuah kenyataan politis di Indonesia dalam proses pengelolaan negara, sampai pada tahapan tertentu negara ini hanya menurutnya dia hanya berpindah dari oligarki jinak ke oligarki yang non jinak, yang tidak jinak. Pada level ini mungkin tidak banyak masyarakat yang mengkonsumsi informasi pengetahuan seperti ini, tapi penting untuk disampaikan ke publik bahwa ke depan kita harus tidak lagi terjebak untuk menentukan siapa yang benar-benar sosok merepresentasi kehendak atau aspirasi rakyat. Jadi di saat yang sama kan ada diskusi-diskusi berseliweran tentang petugas partai, petugas rakyat dan lain-lain kan. Kita tidak harus terjebak dalam frasa atau idiom politik seperti ini. Nah, tugas dan tanggung jawab sesama masyarakat kecil, kita saling memberikan informasi, mengingatkan, mengajak ke hal-hal yang lebih substansi tentang proses berdemokrasi yang lebih ajak, lebih terbuka, lebih transparan, lebih riang gembira, seperti kata Bung Rey tadi. Dan saya pikir itu ya, selama kita masih bisa selama kita masih bisa berpositif thinking ya, berprasangka baik kepada para pemimpin negara ini yang diamanahkan untuk memimpin negara ini dengan baik, kita akan
ya tidak juga harus disebut all out, Ya. tapi kita akan berusaha sebisa mungkin sebagai warga negara yang baik untuk memberi dukungan Siap. yang positif. Saya kira begitu, Bung. Oke, baik. Itu kawan-kawan, memang kali ini cerita dari pinggiran apa tadi? Dari pinggiran, Cerita politik, ya, cerita politik dari pinggiran, cerita politik dari pinggiran pusat ibu kota. pusat ibu kota. Meskipun ibu kota udah resmi ya, Resmi bukan pindah. resmi, apa namanya? Iya, secara undang-undang udah bergeser ke. Jadi makanya Pela sebelum dia pindah ke Kalimantan, Ya, kita ngomongin dulu. Kita ikut terlibat karena masih di Jakarta. setuju.